Hai, saya Debbie Lautum Julistianda. Saya dari kelas MN6N. Nah, di sini saya akan menganalisa produk teh botol sosro. PT Sinar Sosro ini merupakan perusahaan pengolah teh siap saji yang sudah berdiri sejak tahun 1974. Nah, teh botol sosro ini juga dikemas dalam bentuk botol kaca, plastik, maupun kemasan kotak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau. Nah, di sini saya akan menjelaskan produk teh botol sosro. Kenapa sih produk teh botol sosro ini udah terkenal banget, udah lama gitu? Karena memang produk teh botol sosro ini udah dikenal di setiap kuliner-kuliner di Indonesia. Karena teh botol sosro ini juga sangat luas. Selain di dalam negeri, ternyata perusahaan ini juga berkembang pesat di luar negeri dengan memasarkan produknya di pasar internasional. Jadi memang teh botol sosro ini udah terkenal banget dari mulai zaman pertama adanya teh sampai sekarang. Ini ada desain kemasan teh botol sudah mengalami perubahan dalam 3 versi. Nah, dari mulai tahun 1970 langsung ke tahun 1972, lalu ke tahun 1974 hingga sekarang. Nah, teh botol sosro juga mengeluarkan berbagai produk sosro lainnya, yaitu teh botol sosro, fruity, esti, tabs, dan lain-lainnya. Ada analisis lingkungan dalam pemasaran produk. Ada analisis eksternal, ada analisis internal. Nah, kalau analisis eksternal itu tehnya mendapatkan langsung dari perkebunan sendiri, terus menggunakan mesin yang operasionalnya modern, terus faktor sosial yang bertujuan dalam pemasarannya juga bagus gitu. Kalau misalkan analisis internal itu sumber dayanya tangible, terus analisis pelanggan ini juga dalam teh botol sosro yaitu memiliki segmentasi geografis. Nah, di analisis pelanggan ini juga teh botol sosro itu ada segmentasi tempat konsumsi, di mana teh botol sosro itu disimpan dikonsumsi di tempat-tempat kuliner seperti bakso. Kan kebanyakan orang-orang mempasarkan produk teh botol sosro itu kebanyakan di tempat kuliner bakso. Nah, di sini juga ada segmentasi jenis produk dan segmentasi demografi. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam perusahaan PT Sinar Sosro. Nah, kekuatannya yaitu strength itu bahan bakunya yang dipilih dari daun pucuk sendiri ya, yang tentunya dari perkebunan sendiri sosro itu juga gitu. Terus sosro itu kelebihannya harganya terjangkau, bisa dikonsumsi oleh menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, lalu pengolahan menggunakan mesinnya juga yang modern, terus quality kontrolnya yang sangat diperhatikan dan dijaga dengan baik. Nah, di sini juga ada weakness-nya. Nah, kalau teh botol sosro itu weakness-nya kurang gencar dalam melakukan promosi. Jadi teh botol sosro itu merasa dia itu sudah terkenal dari dulu, dari zaman dulu, sehingga sampai sekarang kurang gencar dalam melakukan promosinya. Terus weakness-nya juga varian produknya sedikit dan kemasan produk yang kurang variatif. Nah, kalau untuk opportunities-nya itu budidaya minuman teh masyarakat di Indonesia, terus tawaran kerjasama dan relasi bisnis. Analisis SWOT untuk treat-nya itu pesaing mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia, terus merajalelanya minuman bersoda yang mulai mengambil pasar teh di Indonesia. Jadi kan sekarang sudah banyak teh-teh dan minuman-minuman bersoda yang sudah mulai mengalahkan teh botol sosro. Jadi selanjutnya di sini ada analisis 5 angkatan Porter. Nah, dari analisis 5 angkatan Porter ini ada ancaman pendatang baru, terus nama merek, saluran distribusi, besarnya investasi awal, ekonomi skala juga. Pendekatan strategis dan keunggulan kompetitif. Di sini ada strategis pemasaran sosro, ada promosi dan konsisten terhadap produk. Kesimpulannya, PT Sinar Sosro ini merupakan perusahaan yang melekat namanya di masyarakat Indonesia karena produknya yang aman dan harganya terjangkau. Sekian dan terima kasih.